Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Putri. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Hari ini adalah matematika ya. Pembahasan kita tentang volume balok. Nah, sekarang kita belajar tentang volume balok. Masih ingat kalian tentang kubus? Nah, ini masih ada kaitannya dengan volume balok ya. Kubus satuan itu memiliki ukuran bermacam-macam. Sekarang coba kalian siapkan satu kubus satuan dengan panjang rusuk 1 cm, lebar 1 cm, tinggi 1 cm. Nah, perhatikan gambar ini. Ini kita sebutkan untuk panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 1 cm. Nah, volume kubus satuan ini itu adalah, kita tahu kan kemarin 1 kali 1 kali 1, ya kan? 1 dikali 1 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 1 cm kubik. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuk balok? Bagaimanakah? Nah, volume balok di atas itu dapat dicari dengan menghitung banyaknya kubus satuan terlebih dahulu. Karena masing-masing kubus satuan memiliki volume 1 cm kubik. 1 cm kubik ya, atau 1 cm pangkat 3. Maka volume balok dapat diperoleh dari banyaknya kubus satuan dikali dengan 1 cm kubik. Sekarang kita lihat di sini. Di sini panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dapat kita tuliskan volumenya sama dengan 4 ya. 4. Kemudian lebar 1, 2, 3. Dikali dengan 3. Dan tingginya 1, 2, 3. Dikali dengan 3. Kemudian dikali dengan volume 1 cm pangkat 3. Dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 36 cm pangkat 3. Nah, jadi dalam penghitungannya, jika diketahui volume kubusnya itu adalah 1 cm pangkat 3 ya, maka satuannya cm pangkat 3. Jikalau tidak diketahui volume kubusnya dalam bentuk cm, maka satuannya adalah 36 kubus satuan. Nah, seperti itu. Ini simpel ya. Semoga kalian bisa memahami. Nah, ini adalah cara jika diketahui dalam bentuk kubus satuan. Bagaimana kalau misalkan dengan bentuk sentimeter? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, ini adalah cara mencari volume balok bila diketahui ukuran tertentu. Di sini ya masih sama seperti tadi. Di sini kita sebut panjang atau lambangnya P, lebar dengan lambang L kecil, kemudian tinggi dengan lambang T. Nah, sekarang kita coba buatkan dalam bentuk soal agar lebih paham. Nah, di sini ada contoh. Itu dengan diketahui panjang 4 cm, 2 cm, dan 2 cm. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. Ya, diketahui itu panjang atau lambang P itu sama dengan 4 cm. Nah, kemudian L lebarnya itu sama dengan 2 cm. Oke, lalu dengan tinggi itu sama dengan 2 cm. Ditanya adalah volumenya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian kita tahu bahwa rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya.
Jadi rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka dapat kita tuliskan panjangnya adalah 4, kemudian lebarnya 2 dan tingginya 2. Maka hasilnya adalah 16 dengan satuan cm. Karena volume maka kita beri tanda kubik. Nah, jadi seperti itu. Ini jika diketahui untuk ukuran tertentu. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya dalam bentuk kubik. Bisa cm, desimeter, disesuaikan dengan apa yang sudah diketahui. Ini adalah kunci bahwa itu adalah nilai dari suatu volume. Nah, semoga kalian memahami ya. Silakan kerjakan untuk tugas selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan itu dalam bentuk soal cerita? Nah, ini adalah contoh soal ceritanya. Siti mengukur sebuah kardus berbentuk balok dengan hasil sebagai berikut. Panjangnya adalah 40 cm, kemudian lebarnya 35 cm dan tinggi 30 cm. Hitunglah volume kardus berikut. Nah, jadi kita tuliskan dulu diketahui ya. Diketahuinya itu adalah panjang sama dengan 40 cm, kemudian lebar sama dengan 35 cm dan tinggi sama dengan 30 cm. Ditanya adalah volume. Penyelesaian volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Panjang adalah 40, kemudian dikali dengan lebar 35 dan tingginya adalah 30. Maka hasilnya adalah 42.000. Jangan lupa satuannya apa? Sentimeter. Dan karena dia bentuk volume maka diberi tanda kubik. Seperti itu. Oke, dapat kita simpulkan. Jadi ya, yang ditanyakan hitunglah volume kardus berikut. Jadi volume kardusnya adalah 42.000 cm pangkat 3. Nah, jadi seperti itu dalam perhitungan soal cerita. Nah, Bu Putri sedikit kasih tips ya. Tidak selalu untuk setiap soal itu diketahui volume ya, atau ditanya volume. Dia bisa ditanya berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tinggi. Masih ingat kita menggunakan segitiga ya. Oke, kita bagi seperti ini. Ini adalah bentuk segitiganya. Di atas itu adalah volume ya, kemudian di sini panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Maka jika ditanya panjang, rumusnya seperti ini. Panjang sama dengan ya, ini volume, ini panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu ya. Maka kalau dikasih tanda ini berarti tandanya dibagi atau per. Maka kalau ditanya panjang itu volume per lebar dikali tinggi. Itu untuk mencari panjang. Kalau misalkan ditanya lebar, sama seperti ini, volume sama dengan ya, kita tutup. Jadi yang ada sisa tinggal panjang dan tinggi. Maka di sini kita tuliskan panjang kali tinggi. Oke, kemudian bagaimana kalau ditanya tinggi? Sama seperti ini. Sisanya adalah volume panjang dan lebar. Berarti volume per panjang kali lebar. Jadi tinggi sama dengan volume panjang dikali lebar. Seperti itu. Nah, ini sedikit tips jika ditanya panjang, ditanya lebar, dan ditanya tinggi. Jangan lupa kuncinya pada rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini adalah untuk
balok. Semoga kalian bisa memahami dan silakan kerjakan untuk latihan soal berikut ini.